ini sempat ya gitu. Mari kita bersama-sama bersemangat ya di tempat dunia ini. Kerajaan surga tersedia bagi kita. Amin. Bila kita sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus dalam hati kita. Tapi kerajaan surga itu dapat kita juga rasakan dan hadirkan. Jadi engkau ini kalau doa Bapa kami ya. Apa doa Bapa kami ya? Jadilah ya surga. Gimana? Jadilah tanahmu berbumi seperti di surga. Nah, jadi surga itu bisa kita hadirkan, bisa kita rasakan di bumi ini. Bagaimana caranya? Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 37. Ya, saya akan baca satu ayat saja, tidak seluruh ayat. Tapi kalau supaya kita semuanya punya kesempatan membaca ya, kita baca saja sampai ayat. Tetapi saya tadi pikir hanya baca satu ayat, jelaskan dari ayat-ayat 37 ini. Sebenarnya titik penekanan saya ada pada ayatnya yang ke-23. Tapi kita baca saja mulai ayat 1 sampai 40. Ya, sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 dengan judul perikop kebahagiaan orang fasik semua. Dari Daud 37. Ya, ya. Baik, sudah ketemu? Mazmur pasal 37. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 40. 1, 2, 3 ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, ia hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab dengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan pada lumpur. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi
orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintaiku, dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan nikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh bekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah pada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Puji Tuhan. Baca ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat diberkati. Amin. Ya. Banyak sekali inspirasi yang bisa menguatkan dan menguatkan. Sering sekali kita yang mungkin sudah merasa bahwa saya sudah setia, saya beribadah rajin setiap minggu, setiap pagi tidak ada hari yang absen bagi saya untuk saya menghadap Tuhan. Pagi-pagi saya sudah disuruh, pagi-pagi saya sudah menghadap Tuhan, pagi-pagi saya sudah cari Tuhan, baca firman dan lain sebagainya. Tetapi kok hidup saya nggak ada peningkatan secara ekonomi? Mungkin kita melihatnya dari satu sisi. Kita selalu memandang berkat Tuhan itu dari satu sisi, yaitu berkat jasmani. Maunya kita, kalaulah kita dekat dengan Tuhan, maunya Tuhan itu memperlakukan kita juga secara spesial. Ibaratnya kita punya anak yang sudah kita besarkan sedemikian rupa, kelak besar harapan kita, dia harus bisa membalas, ya kan, apa yang kita lakukan. Nah, memang kita bukan Tuhan, gitu ya. Tapi setidaknya anak yang manis, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, kan harapan kita. Ya Tuhan lihat dong, gitu ya kan. Tuhan perhatikanlah, gitu. Jangan sampai kayaknya aku merasa bahwa aku sia-sia ini kasih hati sama Tuhan. Aku sia-sia nih beribadah sama Tuhan. Sia-sia nih aku serius ini datang sama Tuhan. Nah, kenapa mereka yang fasik kok diberkati terus? Kelihatannya hidup mereka makin hari makin naik. Tapi saya yang rajin ibadah, kok saya hidupnya begini-begini saja. Mungkin ini menjadi sebuah momok atau bukan momok ya, tapi menjadi
semacam pemikiran yang pernah mungkin terlintas di dalam benak kita, ya, hal-hal seperti ini. Gitu. Beda lah kalau kita kaya, kalau kita diberkati. Tentu hal seperti itu tidak hinggap di pikiran kita. Tapi kalau ekonomi kita dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak ada progres, tentu hal-hal seperti ini pasti muncul. Gitu ya. Ya puji Tuhan, saya berasal dari keluarga yang miskin, tapi saya nggak pernah membuat perbandingan dalam arti kenapa Tuhan aku rajin ibadah, baca Alkitab segala macam. Saya dari kecil Bapak Ibu sudah tumbuh dengan hati yang suka gitu ya, cuma membaca Alkitab. Jadi kalau saya pulang sekolah, rasanya semua ini cepat sampai di rumah. Saya belum makan, belum pegang apa-apa, saya langsung ke tempat tidur, saya buka Alkitab. Saya paling suka, apalagi kalau perjanjian lama penuh dengan sejarah. Saya mau ikuti ceritanya. Habis ini ceritanya gimana ya? Gitu. Kayak dongeng gitu kan. Nah, jadi pulang dari sekolah saya pengen cepat baca Alkitab. Nah, terus hari Minggu saya paling nggak bisa absen ibadah. Saya harus ibadah. Kalau nggak ibadah saya nangis. Itu waktu saya masih kecil. Dan itu tumbuh sampai saya besar. Nah, kan bisa saja saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini udah begini banget nih ya, effortku udah luar biasa ini, tapi kok aku tetap aja ada di lingkungan atau di circle yang miskin, susah. Apalagi saya tinggal di rumah paman saya seperti diperlakukan budak di sana, seperti saya tidak ada lagi masa depan ya, kayaknya gelap dunia saya waktu itu. Nah, tapi puji Tuhan, dalam hal itu pun saya tidak pernah berpikiran, Tuhan kenapa hidupku begini? Apa nggak ada artinya ternyata ibadah itu, gitu ya? Kenapa engkau nggak memperlakukan aku istimewa? Gitu. Itu nggak pernah ada muncul di benak saya. Hanya waktu itu di dalam benak saya, Tuhan, orang lain boleh berkata jahat tentang saya. Orang lain bisa mematahkan harapan saya. Orang lain bisa menghancurkan masa depan saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hidup. Tuhan akan tolong saya satu hari. Saya nggak tahu itu bagaimana caranya, datangnya bagaimana. Tapi saya percaya Tuhan tidak hidup. Tuhan tidak diam atas umat-umatnya yang bersungguh hati kepada-Nya. Dan orang bilang kepada saya, seharusnya keluarga yang menampung saya tidak ada masa depan sama kamu jelek, kamu miskin dan lain sebagainya, nggak ada harapan. Jangan haraplah kamu bisa hidup baik di masa yang akan datang. Nggak ada harapan bagi orang-orang yang miskin, nggak ada harapan bagi kamu. Jadi begitu sama saya. Jadi tapi di dalam benak saya tidak pernah ada rasa kecewa, walaupun memang saya pikir, waduh, ngeri banget ya hidup saya. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau melihat saya, Engkau tidak membiarkan ini. Puji Tuhan, melalui banyak proses yang ada, Tuhan akhirnya angkat hidup saya. Masa susah di masa yang lalu itu nggak terkubur, tetapi itu menjadi sebuah kesaksian untuk memuatkan orang lain, sehingga orang lain bisa melihat Allah, bisa melihat kerajaannya nyata di muka bumi. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap orang hidupnya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Langkah hidupnya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana hidupnya mulai dari dia hadir ya di tengah-tengah rahim seorang wanita sampai dia menuju kematian. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah. Bahkan siapa yang akan menjadi orang tua kita, rasanya Tuhan sudah menentukan langkah-langkah hidup setiap orang, termasuk di dalamnya adalah hidup orang-orang benar. Hidup orang-orang yang percaya kepadanya itu sudah ditetapkan, tidak ada pembedaan, baik orang fasik maupun orang benar. Kalau dalam firman Tuhan yang kita baca ini, seakan
seakan-akan pemazmur yaitu Daud sedang menggambarkan bagaimana sulitnya hidupnya, bagaimana tertekannya dirinya, bagaimana terlihat seperti ketidakadilan itu jelas sekali ya. Yang fasih itu seakan-akan tumbuh subur, yang fasih itu seakan-akan hidupnya mulus, yang fasih itu seakan-akan hidupnya ya seperti jalan tol. Tapi Daud dalam hal ini sebagai penulis itu tergambarkan bahwa hidupnya tidaklah seberuntung mereka. Dia mengabarkan kepada pembaca, yaitu kita semua hari ini, sebuah contoh kehidupan, dan ini juga tidak jauh dari pengalaman kita juga. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita sudah bersungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi kok kita nggak mengalami peningkatan ya? Nah, Daud pun begitu. Dari sejak mudanya dia diperlakukan juga tidak adil. Kalau ingat dia punya saudara-saudara yang lainnya itu ganteng-ganteng, gagah perkasa, tapi dia dari keluarga saudaranya yang lain ya agak sedikit mungil, gitu ya. Kemerah-merahan waktu berperang bersama dengan berperang menghadapi Goliat, kan yang dipanggil, yang ditonjolkan itu adalah abang-abangnya, karena abangnya bertubuh kekar. Iya kan, orang itu takut gitu kalau udah berhadapan dengan mereka. Nah, akhirnya apa? Daud seperti mengalami ketidakadilan. Udah tahu di padang saja mengembalakan domba, kambing, kelapa. Kamu pergi mengerumput aja. Hal yang sepele yang dia lakukan, ya, hal-hal kecil yang dia lakukan, yang dipercayakan itu juga. Bahkan bapaknya sendiri, ya, bapaknya sendiri sebagai orang tua tidak melihat harapan apa-apa di dalam diri Daud ini. Tapi Daud ini menggambarkan kepada kita ya bahwa dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan kalau saya lanjut pada ayat berikutnya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Orang benar ditinggalkan. Nah, kalau ada kalimat dahulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua. Nah, dia tulis ini pada saat dia sudah menjadi tua. Artinya dia sudah mengalami asam garam, perjalanan hidup yang lika-likunya sudah yang luar biasa dalam pengalaman yang dia hadapi. Dan dia berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi apa yang terjadi bagi orang yang benar, yang langkah-langkah hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah, ayatnya yang ke-26. Tiap hari dia justru menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaan, di mana Tuhan? Aku udah benar. Firman-Mu mengatakan orang-orang benar itu langkah-langkahnya itu sudah ditetapkan dan tidak akan pernah ditinggalkan. Anak cucunya gak pernah meminta-minta roti. Bahkan dia justru menjadi orang yang menyalurkan berkat, meminjamkan uang, bukan pinjam uang, tapi bahkan dia yang meminjamkan uang. Artinya dia menjadi orang yang sangat diberkati dan menjadi berkat. Kok ini kayaknya jauh dari aku, gitu, ya kan? Apa yang salah? Kira-kira apa yang salah ini? Ibadah udah, serius datang setiap hari di hadapan Tuhan, berdoa, nangis-nangis sampai keluar ingus, udah. Apa kok aku gak diberkati ya? Bapak Ibu, kita harus klaim firman Tuhan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti akan terjadi bagi orang-orang percaya. Katakan amin.
nyatanya hidupnya nggak jadi berkah. Apa yang salah? Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Kita lihat bagaimana dalam perikop ini setelah disebutkan perbedaan orang fasik, ya, hidup orang fasik dan hidup orang benar. Nah, sebenarnya itu ada artinya. Ya, contoh ya, dikatakan jangan marah. Ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Ayat keduanya, sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Ya, rumput itu usianya enggak panjang, singkat. Pagi mekar, sore udah kisut. Apalagi kalau mataharinya itu terik sekali, ya hangus, gosong dia. Mungkin kita melihat hari ini orang-orang fasik gak sungguh-sungguh datang sama Tuhan, yang hidupnya sembarangan, diberkati. Ya, Bapak Ibu, ingat kalimat ini, ingat firman Tuhan hari ini. Jangan marah terhadap mereka, gak usah kecewa. Bahkan kepada pemerintah sekalipun hari ini orang kan gampang marah ya, gampang sekali kecewa, gampang galau. Lihat orang senang, kita yang galau. Orang yang senang, kita yang galau. Kenapa nasibku nggak seperti dia? Iya kan? Ada di sini? Gak ada. Ya, nggak usah ini kata firman Tuhan. Kehadiran mereka, hidup mereka hanya seperti rumput, seperti bunga. Sebentar saja itu, sebentar lagi firman Tuhan katakan. Ya, saya akan baca ayat 3 lagi sampai nanti ayat 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saya angkat poinnya yang akhir, lakukanlah yang baik. Nah, kadang-kala kita kalau udah melakukan yang baik sekali, 2 kali, 3 kali, terus kayaknya kita nggak dapat feedback, biasanya kita gampang apa? Nyerah. Betul? Gampang nyerah. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya melalui Mazmur Daud ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah. Nah, ini adalah kalimat perintah. Lakukanlah. Di situ lakukanlah tidak sekali, lakukanlah sekali-kali, nggak ada. Lakukanlah sering-sering, nggak ada. Kalau sering-sering berarti kan kadang ada, kadang tidak, kan gitu. Nah, tapi di sini memberikan kalimat ini memberikan kita sebuah waktu yang tidak pernah putus gitu. Ibarat katanya lakukanlah yang baik gitu. Artinya terus menerus sampai kapanpun, sampai kita tutup usia, menutup mata, sampai kita tidak berdaya sekalipun. Nah, ada satu perbuatan yang harus kita praktekkan di muka bumi ini. Kalau mau dapat ridho dari Tuhan, Bapak Ibu tadi sudah baca beberapa kali ada kata mewarisi bumi, mewarisi negeri. Tuhan memberikan kepada kita ya kelimpahan di negeri ini, di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Nggak cukup hanya kita setia datang ibadah, nggak cukup kita rajin berdoa setiap pagi, nggak cukup kita doa sampai nangis-nangis, jerit-jerit di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah
kita diajak untuk berbuat baik, ya, berbuat baik terus menerus. Kalau ada satu hari 24 jam, maka selama 24 jam itu kita terus berbuat baik. Apa perbuatan baik? Ya, tentu ada banyak hal. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teladan kita yang sempurna untuk kita tiru itu adalah Yesus. Bagaimana Yesus hidup, demikianlah kita juga belajar untuk menghidupinya. Nah, setiap hari Bapak Ibu nggak mungkin kita bisa lakukan kebaikan secara sempurna. Tapi buatlah di dalam diri kita sebuah komitmen. Tuhan, aku mau menghadirkan kerajaan Allah sebagai bukti bahwa aku telah ditebus oleh Allah dengan darah yang mahal. Maka aku mau berkomitmen. Setidaknya satu hari aku akan ubah dari diri yang dulu jahat sekarang menjadi baik. Misalnya apa contoh? Kalau dulu ya kita suka menceritakan orang lain, tapi sejak kita tahu bahwa hidup ini berharga, bahwa Tuhan punya rancangan melalui hidupku untuk mendatangkan kerajaan surga di muka bumi ini, maka kita berusaha keras bagaimana hidup saya ini bisa bermanfaat dan jadi berkat bagi orang lain. Nah, saya terberkati dengan beberapa pengusaha yang ketemu dengan kami ketemu kenalan. Dua-duanya mereka ini dulu pengusaha yang sukses. Ketika mereka ketemu dengan Tuhan, ya, dan semakin hari semakin lebih dalam lagi. Nah, puncaknya akhirnya mereka menyerahkan semua usaha itu kepada anak putra putri mereka lah, ya, dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dari cerita yang saya dengarkannya dari apa yang mereka sampaikan, bahwa dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan apa ya? Agak susah saya menggambarkan. Mereka ini mengatakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan kalau tidak dibarengi dengan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, ya, misalnya ada contoh, ya, dia udah diberkati di ceritanya, ya, dia dekat dengan Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Satu contoh, dia bilang, saya tahu ada hamba Tuhan di Medan, dia bilang. Di Medan itu ada hamba Tuhan, dia punya visi melayani orang miskin. Melayani orang miskin, tapi dia sendiri pertanyaannya, sudah melakukan nggak? Kira-kira seperti itu. Udah layani orang miskin nggak? Udah membantu nggak? Udah nggak ada yang mengorbankannya untuk visi tersebut? Jangan hanya ngomong doang, kira-kira semacam itu. Kadang kita ini dekat sekali dengan Tuhan, hubungannya begitu intim, terhubung denganmu, terhubung kita dengan Tuhan, tapi kita serasa jauh dari manusia yang kita sama-sama berpijak di bumi yang sama. Nah, makanya nggak heran ada banyak orang nggak suka kumpul dengan kumpulan orang-orang percaya. Karena apa? Komentar mereka bilang apa? Sama aja mereka yang beribadah bergereja sama saya yang gerejanya Senin Kamis, kira-kira semacam itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan dalam diri, koreksi dalam diri kita sendiri, adakah sesuatu yang ganjil, yang belum sempurna yang kita lakukan dalam hidup kita, sampai akhirnya Tuhan enggak memberkati kita. Udah ibadah, udah, tapi perbuatan baik kita tidak kita cerminkan, tidak kita contohkan, tidak kita tunjukkan dalam hidup keseharian kita. Bagaimana
yang hanya yang pintar ngomong tapi tidak pintar berbuat. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga dulu lah, nggak usah dulu jauh-jauh. Ada suami malas ke gereja karena istri tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah di keluarga. Ada istri nggak mau datang ibadah karena suami tidak menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarganya. Sebagai suami tidak berperan bertanggung jawab, iya kan? Hanya predikatnya aja suami, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Kalau makanannya nggak enak tinggal ngeluh, kenapa hanya ini? Tapi kalau berdoa rajin, kalau baca Alkitab rajin, ngomongin firman rajin, tapi dia nggak menunjukkan tanggung jawab. Nah, hal-hal semacam ini itu bisa menghalangi berkat. Ya, catat baik-baik. Perbuatan buruk kita itu bisa mempengaruhi berkat kita. Begitu juga sebaliknya. Istri yang tidak menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarganya akan menghalangi berkat. Nah, maka renungkan, kenapa saya belum diberkati? Bukan Tuhan diam, bukan Tuhan salah menyalurkan berkatnya, tapi karena kita belum menerapkan apa yang baik dalam hidup kita. Hubungan dengan Tuhan itu bicara tentang surga. Ya, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik, surga. Tapi surga kan masih lama, kita nggak tahu kapan kita ke surga. Hanya tunggu kita mati baru kita ke surga. Tapi di dunia ini kan kita butuh kehidupan. Nah, kehidupan itu baiknya, ya, majunya ditentukan dengan apa yang engkau kerjakan selama ini. Ya, ditentukan oleh apa yang engkau lakukan hari ini di mukamu. Jadi kalau Tuhan yang memberkati, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan firman, tapi salahkan dirimu. Sudahkah engkau melakukan yang baik itu? Atau hanya memfasilkan yang engkau kerjakan? Nah, itulah yang hendak disampaikan oleh Daud kepada kita. Apa kebaikan yang mau kita lakukan sebagai PR kita? Ya, mulai hari ini sampai seterusnya. Sampaikan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, aku mau menghidupi setiap hal yang baik dalam hidupku, supaya hidupku ini bisa mendatangkan kerajaan Allah seperti yang di surga sana. Amin. Ya Bapak, Ibu, semua kita yang ada di sini, mari kita menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana? Lakukanlah yang baik. Lakukan itu dengan setia. Jangan hanya dilakukan besok, belajar. Saya pun Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan tidak sempurna. Ada kala di mana saya juga namanya manusia. Hanya kemanusiaan Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Tapi kemanusiaan kita itu rentan dengan kegagalan. Hari ini saya sadar saya baik, tapi besok mau saya lupa, ya nggak bisa tahan diri, ya emosi. Saya berusaha hari-hari ini ya menahan diri, ya pertama-tama menahan, tapi lama-lamaan bukan menahan ya, tapi saya lakukan dengan sukacita. Saya lakukan itu sebagai ungkapan saya sedang melayani Tuhan. Nah, hari-hari ini yang bertambah yang saya syukuri dari Tuhan, karena saya meminta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin memiliki kasih yang tulus, ya. Dan Tuhan kasih medannya adalah medan peperangannya adalah menghadapi mertua saya. Mertua saya sudah 77 mau 78 tahun, dan dia mengalami kecelakaan jatuh dan ininya panggulnya itu pecah. Jadi kemarin sudah operasi besar diganti silikon, tapi masih terbatas. Tapi sebelum itu Bapak Ibu kami bawa ke tukang patah tulang lah segala macam, enggak juga sembuh-sembuh.
Nah, kami nggak tahu sebelum di rongsek rupanya ada terjadi pecah gitu ya. Jadi dia BAB harus saya bersihkan, harus sendirian tuh gimana tuh pergumulannya. Udah tangan saya sakit, bapak pengangkat juga nggak kuat gitu ya. Tinggal si guru kami yang di rumah bisa sampai diandalkan waktu itu. Jadi itu ada sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan lah, berat sekali melayani. Nah, di awal-awal itu saya bilang begini, saya sedihnya begini, Tuhan, mertuaku bukanlah orang yang membesarkan aku, tapi kenapa aku yang mengurus dia? Di dalam hati saya, mama saya membesarkan saya nggak punya kesempatan untuk lakukan ini kepada dia, gitu kan? Nah, menyuap dia pun jarang, gitu. Nah, kenapa Tuhan nggak kasih kesempatan itu kepada saya? Kok jadi ke mertua saya gitu? Ya jujur saja, ya pasti ada ya perasaan gitu, nggak bisa dipungkiri. Ya ada rasa kayak gimana gitu ya. 3 minggu pertama itu berat sekali, sampai setelah operasi sudah lebih ringan. Lalu kami sudah ketemu dengan orang yang bisa membantu kami mengurus perjalanan. Nah, jadi saya bilang sama Tuhan, aku jujur, aku rasa kayak gak adil mamaku aku lakukan seperti ini, tapi justru mertuaku. Itu saya ngomong sama Tuhan dengan jujur. Jadi saya butuh kasih dari Tuhan untuk saya dan bisa lakukan, aplikasikan. Sungguh-sungguh bukan karena kekuatanku, karena saya sudah jujur menyampaikan sama Tuhan bahwa melakukan ini ya terpaksa awalnya. Ya ada kasihan, tapi bukan kasih, beda ya kasihan dengan kasih. Ya kalau kasihan itu ya kita tidak melihatnya dengan tulus, melakukannya dengan tulus, hanya kasihan. Tapi kalau kasih, apapun keadaannya pasti saya lakukan. Sekalipun tidak dapat apresiasi, saya lakukan. Gitu dia. Itu bedanya kasihan dengan kasih. Jadi saya minta itu dari Tuhan dan puji Tuhan, Tuhan kasih itu ke saya. Dan saya kadang heran juga dengan diri saya. Tuhan kok bisa ya saya bisa lakukan ini ya? Nah ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memberi. Di hati saya kasih dari Tuhan. Jadi kalimat yang paling menginspirasi adalah yang membuat saya terus melakukannya adalah lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan seperti melakukan itu untuk Tuhan. Jadi saya lakukan ini untuk Tuhan. Kalau saya lakukan ini untuk manusia, saya pasti kecewa. Tapi kalau saya lakukan itu Tuhan, tidak ada ruang untuk kecewa. Jadi sampai hari ini saya suka menyuap, walaupun saya suapnya kadang-kadang gitu kan ya, kalau enak makanannya nggak perlu dia simpan di sini makanannya. Tapi kalau nggak enak dia simpan di sini, saya sering bilang, ini mak jangan. Nah, mungkin itulah cara saya ya. Yang ini mak, yang ini jangan ditahan-tahan di sini kalau makan, karena diisap-isap lalu disimpannya di sini, nggak ditelan. Jadi kalau nggak ditelan, ya apa yang masuk ke dalam tubuhnya, saya pikir gitu kan. Tapi yang mengherankan bagi saya adalah bagaimana saya bisa mengasihi mertua saya. Ya, dia berbeda deh beberapa saat yang lalu dengan baru-baru ini. Ya saya lakukan itu, kalau dia nggak makan tuh saya kepikiran gitu ya. Terus berusaha gitu. Kalau saya mau pergi, saya usahakan dia harus dari tangan saya. Kalau yang lain apa ya, boleh dibilang mereka nyerah. Ya, nggak mau makan, nyerah, udah simpan buang gitu ya. Tapi kalau saya enggak, saya buat banyak harus habis. Karena hati saya ingin dia lebih sehat lagi dari sekarang. Badannya harus lebih besar. Itu visi saya, mimpi saya kepada mama saya. Jadi saya memperlakukan dia seperti saya memperlakukan diri saya, seperti saya memperlakukan orang tua saya sendiri, orang tua kami. Dan itu nggak mudah. Ibu punya mertua, ibu juga punya mertua. Pasti bisa ngerti apa yang saya rasakan dan pikirkan. Gak gampang ya kita mengurus orang tua yang bukan melahirkan kita sendiri. Ya memang orang bilang mertua kita itu orang tua. Ngomongnya memang begitu, tapi rasanya kan beda. Betul nggak? Betul. Nah, jadi itu satu contoh. Saya berusaha menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari
tua saya. Bagaimana saya mencintai orang lain sementara orang tua saya tidak saya cintai? Itulah kita menghadirkan kerajaan Allah. Mulailah dari hal yang kecil saja. Bukankah murid-murid juga dipesankan oleh Tuhan untuk bersaksi? Mulai dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai baru ke ujung bumi. Mulailah dari keluarga. Kenapa suami tidak mau datang ke gereja? Kenapa suami tidak mau bertobat? Kenapa istri juga tidak mau bertobat? Karena mungkin masing-masing dari kita belum menampilkan atau menghadirkan kerajaan Allah, yaitu melakukan apa yang baik. Lakukanlah yang baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan Tuhan akan mewarisi negeri kepada kita. Saya percaya bahwa orang-orang benar itu akan diberkati. Dan kalau hari ini kita belum merasa diberkati, buatlah tanda tanya besar pada dirimu sendiri. What's wrong? Apa yang salah pada saya? Adakah mungkin firman yang tidak kita lakukan? Apa mungkin kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan? Sehingga Tuhan mengkip ya, tahu mungkin menahan dulu. Dia masih akan kasih. Di gudangnya Tuhan itu terlalu banyak berkat. Tapi di dalam gudang itu akan dikeluarkan ketika kita sudah dipercaya. Pada saat kapan kita dipercaya? Pada saat kita melakukan apa yang baik. Kalau kita lihat anak kita baik, bukankah ringan bagi kita untuk keluarkan uang dari dompet kita? Begitu juga Tuhan. Bukankah gampang bagi Dia untuk memberkati kita? Gampang. Nah sekarang ambil hati Tuhan dengan kita turut bekerja sama menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman pada hari ini kami semua. Materaikanlah ini Tuhan di dalam hati, pikiran dan tindakan kami, supaya kerajaan Allah di muka bumi ini dapat dirasakan terlihat jelas. Dan Tuhan, kami tahu Engkau tidak tinggal diam. Berkat-berkat Tuhan itu diwariskan kepada kami orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh menampilkan kerajaan Allah bumi ini. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami. Biarlah kami semuanya mencerminkan Tuhan, kasih Tuhan, citra Tuhan dalam